Assalamualaikum dulur, salam strike, mantap dulur. Oke dulur, hari ini saya nggak mancing dulu dulur. Saya nggak mancing dulu. Ini saya mau sedikit menjelaskan ya dulur ya. Mau ngasih informasi atau sedikit sharing ya, sekitar peresenan atau biang esen yang disukai ikan nila dulur. Oke dulur, perlu diketahui dulur ya. Karakteristik ikan nila itu adalah ikan yang omnivora ya, ikan yang suka makan segalanya. Nah, jadi dari kayak daging-daging atau umpan hidup, lumut, buah-buahan, ya, pokoknya semua makanan dulu. Jadi semua dimakan oleh ikan nila. Dan ikan nila juga itu dulu, gampang sekali berkembang biak ya. Ikan tawar, masuk ikan tawar yang sangat mudah sekali berkembang biak dan mudah sekali beradaptasi. Dimanapun pasti ada ikan nilanya dulur. Hampir semua di sungai atau pokoknya di tempat-tempat liaran pasti banyak nilanya dulur, karena nila sangat mudah berkembang biak. Kenapa saya pilih ikan nila dulur? Soalnya saya sendiri juga pemancing ikan nila dulur. Saya spesialis memancing lumut dulu ya. Saya spesialis memancing ikan nila atau umpan lumut. Karena semua pemancing itu berbeda-beda karakter atau berbeda-beda itunya dulur, seninya dulur ya. Ada yang suka mancing ikan tombro, ada yang ikan patin, dan ada juga ikan bandeng. Tapi saya lebih senangnya ikan nila dulur. Nah, jadi beda-beda ya, setiap pemancing nggak harus mancing itu sama itunya juga kesukaannya dulu, karena pemancing juga banyak, juga ada yang suka mancing di kolam, tipe-tipenya juga mancing di kolam, ikut lomba, terus mancing di tambak, liaran, atau di waduk. Saya juga dulu ya suka mancing di kolam dulu, sering ikut lomba, juga pernah ikut juara 2, dapat juara 2 maksudnya, dapat juara 2 pernah. Tapi setelah saat saya ngonten itu saya sering mancing di darat, kembali ke liar, kembali ke alam lagi. Jadi jarang mancing di tempat-tempat seperti kolam atau waduk ya dulur ya, atau tambak. Ya sekali-kali kalau pengen ya ke tambak dulur. Nah, jadi di sini saya itu dulur mau sedikit ngasih itu ya seputar pengalaman saya dalam dunia permancingan, khususnya ikan nila dulur. Ikan nila itu ini dulur ya, ada tiga bahan utama dalam 3 hal atau 3 berbeda jenis ya. Jadi 3 biang esen dari 3 jenis. Nah, 3 jenis berbeda ya dulur ya. Jadi yang paling disukai antara amisan, anyiran, dan juga buah-buahan. Dan ini wajib untuk diikutkan dalam pembuatan esen atau esen oplosan ya, itu dulu. Jadi untuk yang pertama itu saya kasih amisan ya. Untuk amisan itu saya rekomendasi ini dulu. Nah, ini coya ya dulu. Ini untuk amisannya pertama itu coya dulu. Nah, ini untuk amisan coya. Kenapa coya? Kok nggak kepiting atau tenggiri atau karena coya itu sifatnya mana ya dulu ya? Sifatnya itu minyak dari semua ikan ya dulu ya. Kayak seafood itu dari semua ikan universal, tapi seafood itu untuk kebanyakan dari bau-baunya ikan laut ya dulu. Bau ikan laut. Tapi kalau coya ini air tawar biasanya dulu, campur-campur dulu ya. Karena paling disukai ikan nila ini coya. Saja. Coya itu medannya saat itu dulu, medannya saat agak panas atau hangat. Nah, cuaca matahari baru muncul ya pagi hari dulu, jadi hangat ke panas. Jadi sukanya itu ikan nila kasih coya. Itu saat matahari mulai ke atas dulu ya, mulai naik. Jadi sukanya ikan nila itu medannya itu coya itu saat air hangat atau panas. Itu bagus sekali kita kasih coya dulu. Nah, kasih coya. Oke.
Untuk yang selanjutnya itu anyiran ya, anyiran dulur. Anyiran kita kasih serai dulur ya, utamanya serai wangi. Ada juga serai super dulur. Kalau serai super itu baunya lebih nyegrak, kalau serai wangi itu baunya lebih kalem. Dan kenapa saya pilih anyiran itu serai, kok bukan apa itu, bukan nilam atau apa itu balang sangit ya. Balang sangit terlalu keras dulur, daunnya terlalu nyet ya. Balang sangit kalau nggak ada campurannya itu ya baunya sangat keras dulur. Nah ini saya kasih serai. Jadi balang sangit juga bagus dulur rasanya, cuma saya rekomendasikan yang utama adalah serai. Serai kenapa? Soalnya serai ini untuk di dalam air yang dingin dulur, di media saat air dingin atau agak gerimis gitu atau agak dingin, kita kasih serai. Karena serai itu sifatnya hangat dulur ya, sifatnya hangat. Tapi ini saya kasih serai wangi, lebih baunya agak gitu nyegrak tapi bagus dulur. Nah, cakarannya lebih banyak daripada yang serai super. Serai super itu kita sedikit sudah bau dulur. Itu ya, ini serai wangi dulur ya. Oke. Untuk selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah kebun ya dulur ya, pisang Ambon dulur ya. Pisang Ambon. Kenapa pisang Ambon dulur? Nah gini dulur, kita coba kamu praktekkan itu dulur. Kamu praktekkan ikan nila di dalam kolam, kamu kasih pisang matang, pasti akan dimakan, dan itu membuat proteinnya banyak dan cepat gemuk untuk ikan nila dulur. Itu suatu pengetahuan, atau kemarin saya dapat ilmu ya, ternyata budidaya ikan nila juga dikasih makan itu dulur, dikasih makan pisang matang, itu katanya cepat gemuk dulur. Nah, makanya saya rekomendasikan adalah pisang Ambon, bukan melon atau jambu kluduk. Sebenarnya jambu kluduk atau melon juga bagus dulur, tapi nomor satunya kita kasih pisang Ambon, lebih kalem dan lebih harum. Untuk ikan nila juga pasti suka dulur, karena baunya sangat harum dulur. Jadi seperti itu ya, beda-beda ya dulur ya. Ini bisa dikasih di apa itu, musim dingin atau cuaca dingin, panas juga bisa. Pisang Ambon ini budidayanya bisa di panas atau dingin, bagus pisang Ambon untuk buahnya dulur. Karena saya juga pernah tes juga, untuk ikan mas juga bagus pisang Ambon ini, sangat bermanfaat untuk buat atenation dulur. Karena baunya yang harum dulur ya, pisang Ambon baunya yang harum dan sedap. Oke dulur ya, itu sedikit pengetahuan 3 biang ini ya, ini ya, di 3 biang ini dulur ya. Nah ada 3 ini ya, ada 3 ini. Nah, ini bagus sekali ya untuk campuran esen oplosannya dulur ya, dalam segala medan. Jadi rekomendasi 3 biang ini dulur. Ya kali mau buat esen, bahan utamanya ada 3 ini dulur. Oke dulur, terima kasih sudah menyaksikan channel Kasius Trek. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ada sedikit pengetahuan aja, sebuah pengalaman dari saya. Jadi mau yang, kalau ingin yang lain silakan saja, soalnya saya cuma berbagi apa yang saya ketahui dulur. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Kasius Trek. Mantap dulur, dengan cara like, komen, dan subscribe dulu. Oke dulur, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.